Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mae dengan NIM 2007055, kelas B1 2020 PG PAUD, IKIP Siliwangi. 8 standar nasional PAUD terdiri dari yang pertama STPPA, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan adalah standar penilaian. Standar PAUD adalah ketentuan atau karakteristik teknis tentang suatu kegiatan atau hasil kegiatan yang dijadikan sebagai acuan baku pada pendidikan anak usia dini. Standar yang pertama adalah STPPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, yang merupakan kriteria tentang kemampuan anak yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral atau 6, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, serta seni. Adapun bentuk fisik dari STPPA berupa laporan pencapaian perkembangan anak serta laporan pertumbuhan anak, baik itu berat badan, tinggi badan, maupun lingkar kepala. Standar yang kedua adalah standar isi. Standar isi ini meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk topik dan subtopik yang disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tahap perkembangan anak, serta sesuai dengan budaya lokal. Topik dan subtopik dikembangkan dengan muatan unsur-unsur nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Adapun isi dari daftar isi ini mencakup KTSP atau KOSP, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban mengajar, serta kalender pendidikan. Standar yang ketiga adalah standar proses, yang merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan acuan program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar proses mencakup 4 macam, yaitu proses pembelajaran berupa PROSEM, holistik integratif, LPP atau modul ajar. Yang kedua adalah pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup penataan lingkungan belajar serta program pembelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran berupa instrumen dan teknik penilaian serta waktu penilaian. Dan yang keempat adalah pengawasan proses pembelajaran yang berupa supervisi kelas. Standar yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga pendidikan yaitu merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan mencakup kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Standar 5 merupakan standar sarana dan prasarana, yang merupakan kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Adapun standar sarana dan prasarana mencakup gedung atau bangunan, lahan, status kepemilikan, instalasi, dan ruang belajar beserta sarana pendukung lainnya baik indoor maupun outdoor. Standar yang keenam merupakan standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Standar pengelolaan mencakup perencanaan yang berisi visi misi, tujuan, dan rencana kerja, pelaksanaan yang mencakup struktur organisasi, kemitraan, pengadministrasian, dan sistem informasi. Yang ketiga, pengawasan mencakup jadwal dan pelaporan berupa supervisi dan monitoring. Dan yang keempat adalah penilaian berupa instrumen penilaian dan unsur penilaian. Standar 7 merupakan standar pembiayaan yang merupakan kriteria tentang komponen biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Standar pembiayaan mencakup perencanaan berupa sumber biaya dan pelaksanaan berupa laporan penggunaan anggaran. Standar yang ke-8 merupakan standar penilaian, yang merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai dengan tingkat usianya. Standar penilaian ini mencakup yang pertama prinsip penilaian, yang kedua teknik dan instrumen penilaian, yang ketiga mekanisme penilaian, yang keempat pelaksanaan penilaian, dan yang kelima pelaporan hasil penilaian. Demikian pemaparan tentang 8 standar nasional pendidikan anak usia dini. Terima kasih, saya Maya. Semoga